Jamaah sekalian yang Allah muliakan, mendengarkan khutbah adalah bagian dari sholat Jum'ah. Oleh karena itu, alangkah sempurnanya saf ketika mendengarkan khutbah itu sudah seperti safnya ketika mau sholat. Oleh karena itu, mohon yang di belakang agar bisa maju ke depan. Demi kesempurnaan Jumatan kita, termasuk di dalamnya adalah mendengarkan, menyimak khutbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha mastata'tum liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Majelis Jum'ah rahimakumullah, dari sanubari yang paling dalam layak kita segarkan iman kita bahwa hanya karena pertolongan, bimbingan dan hidayah Allah sehingga saat ini kita berada di tempat terbaik di muka bumi, yaitu Masjid Rumah Allah. Oleh karena itu kemudian kita nyatakan atas dorongan iman, alhamdulillah, beriring doa semoga serangkaian ibadah Jum'ah kita hari ini dan hari-hari sebelumnya, bahkan nanti jika umur panjang sampai Jum'ah yang akan datang, semoga serangkaian ibadah Jum'ah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan demikian kita masuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ilal jum'ah mukaffiratun bainahuma. Ibadah Jum'ah sampai ibadah Jum'ah berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara kedua Jum'ah itu. Oleh karena itu, di samping kita bersyukur, alhamdulillah, saat ini kita berada di masjid, tempat terbaik di muka bumi, karena masjid adalah rumah Allah. Sebagai wujud syukur umur panjang yang Allah berikan, maka jangan pernah lupa setiap habis sholat Jum'ah mohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan umur sampai Jumat yang akan datang. Dengan demikian Allah Maha tahu hati kita, berarti kita bertekad untuk akan melaksanakan sholat Jum'ah yang akan datang, dan itu berarti ada niat kebaikan. Barang siapa yang di hatinya selalu ada niat kebaikan, maka pada selama itu juga dicatat sebagai hamba yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis Jum'ah rahimakumullah, syariat Islam dikenal dengan syariatullah al-khalidah, syariat yang sempurna dan abadi.
Oleh karena itu tidak ada istilah ilmu dalam Islam ilmu yang usang, tetapi ilmu dalam Islam adalah senantiasa ilmu yang up to date, ilmu yang senantiasa baru dan baru, karena ilmu keislaman bahkan bisa sampai kepada hari kemudian, hari akhirat. Oleh karena itu, salah satu di antara ilmu yang terus perlu kita gali adalah ilmu berkaitan dengan sholat. Jangan pernah merasa sudah sempurna ilmu tentang sholat. Jangan pernah merasa sudah cukup ilmu tentang sholat. Karena sholat ini sesungguhnya ilmunya sangat luas dan dalam. Bahkan sholat ini merupakan ibadah utama, bukan saja kewajiban utama, tetapi adalah ibadah yang utama. Itu sebabnya sangat banyak ayat-ayat tentang sholat di dalam Al-Quran. Salah satunya yang paling pokok adalah hafidhu ala sholawati wassalatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Peliharalah solat-solat kalian, hafidhu. Jadi tidak hanya laksanakan, tetapi kalau misalnya puasa, misalnya zakat, misalnya haji, itu semua kalimatnya adalah laksanakan. Tetapi kalau sholat itu ada satu ayat khusus, hafidhu, pelihara. Ini mengandung makna yang sangat luar biasa sebagai konsekuensi amal ibadah yang utama dan kewajiban yang pertama. Hafidhu ala sholawati wal salatil wusta. Pelihara sholat-sholat kalian, termasuk sholatul wusta, yang secara harfiah sholat pertengahan. Teknis fikih ada perbedaan pandangan para ulama. Yang disebut sholat wusta adalah sholat asar jika menghitung sholatnya dari sholat subuh. Tetapi sebagian lagi ulama menyatakan sholat wusta adalah sholat maghrib jika menghitung sholat dimulai dari sholat zuhur. Dua-duanya memiliki dasar yang cukup kuat. Oleh karena itu tidak perlu dipertentangkan, jadikan saja sebagai tambahan wawasan pengetahuan berkaitan dengan Al-Quran dan syariat sholat. Yang paling penting terhadap ayat ini adalah ternyata sholat itu memiliki 4 syarat. Barangkali selama ini sholat yang paling sering kita pelajari adalah syarat secara fikih. Orang yang sholat harus wudhu, karena wudhu itu toharoh. Kalau tidak wudhu, sholatnya dianggap dikatakan tidak sah. Ini berarti wudhu, bersuci adalah syarat sahnya sholat. Tetapi di ayat 238 yang tadi kita baca, surat Al-Baqarah, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Kalau sampai di situ, itu memang kajiannya dalam kajian fikih. Pelihara sholat-sholat kalian, laksanakan sholat-sholat kalian sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ternyata syarat ini tidak hanya syarat sah, karena di dalam ayat 238 itu ada ungkapan yang sangat penting, wa kumu lillahi. Jamaah sekalian boleh buktikan, nanti dibuka Al-Quran terjemahnya, itu artinya adalah laksanakan sholat itu karena Allah. Kalimat ini pendek, tapi pemenuhannya sangat menentukan apakah sholat kita diterima oleh Allah atau tidak. Tergantung lillahinya, artinya ikhlas. Oleh karena itu, syarat sholat tidak hanya syarat sah, tetapi ada syarat yang namanya syarat diterima, yaitu syarat ikhlas. Tata caranya bisa 100,
Toharohnya bagus, pakaiannya suci, tempatnya suci, Fatihahnya, suratnya fasih, rukuk sujudnya, tumak ninahnya mantap, doa-doanya tartil. Tapi satu saja hatinya tidak ikhlas, maka ibadah sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat jelas. Oleh karena itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak diperintah manusia itu beribadah kepada Allah tidak sekedar dilakukan, tetapi perintah itu harus dilaksanakan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Itu sebabnya setiap niat usolli fardhu dhuhri, nawaitul wudu'a, nawaitu saumawatin dan seterusnya, selalu ada ujungnya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salat meskipun 100 secara kaifiat, tata cara, namun kalau niatnya tidak ikhlas, maka salatnya jelas pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan menjadi wawasan pemahaman kita yang lebih luas dan pemahaman yang lebih dalam, sekaligus melahirkan spirit kita untuk belajar lebih lanjut bahwa syarat sholat bukan hanya syarat sah, tapi ada syarat diterima. Kalau syarat sah ngajinya ngaji fikih, kalau syarat diterima yaitu ikhlas, ilmunya namanya ilmu tasawuf. Karena apa? Ikhlas itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lahiriah. Namanya saja tasawuf, ilmu membersihkan hati. Salah satu kotoran hati adalah riya. Riya itu ibadahnya pamer karena manusia. Dan itu adalah konsekuensi dari ayat terakhir yang mungkin jamaah sekalian selalu baca di hari Jumat. Ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, ujungnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam ibadah utamanya salat tidak boleh ada syirik. Syirik bukan sekedar menyembah kepada selain Allah secara fisik, tapi syirik yang disebut syirik juga termasuk multi niat. Ada ibadah di satu sisi memang karena Allah ucapannya, tapi ada motif terselubung di hati karena selain Allah, dan itulah yang disebut syirik khafi, yang disebut riya, yaitu syirik terselubung dalam hati, tidak tampak bagi manusia, tapi bagi Allah sangat tampak. Riya akan melenyapkan semua nilai ibadah. Riya adalah syirik yang terselubung, dan itu yang dimaksud wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Syarat sah, syarat diterima namanya ikhlas. Ada syarat yang lain. Di samping ayat 238 surat Al-Baqarah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi, ujung ayatnya ada satu kata qanitin. Itu artinya laksanakan sholat itu di samping secara fikih terpenuhi, kemudian juga ikhlasnya terpenuhi, syarat diterima, ada qanitin, yaitu khusyuk. Biasanya kalau para khatib, para mubalik, para ajengan, para kiai membahas khusyuk, biasanya tiba-tiba qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Padahal itu ayat memang ada bunyi khusyuk, tapi itu isinya memuji orang yang khusyuk. Tapi perintah sholat itu syarat sempurnanya adalah khusyuk, itu ada di ayat 238 surat Al-Baqarah. Wa qumu lillahi qanitin. Di samping memelihara secara kaifiat tata cara,
di samping memenuhi standar syarat diterima yaitu ikhlas, maka sholat yang bernilai tinggi itu adalah dilaksanakan dengan khusyuk. Oleh karena itu dipuji oleh Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ayat ini sekaligus menunjukkan qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman yang sholatnya khusyuk. Secara mudah, modal utama sholat khusyuk adalah iman. Modal utama sholat khusyuk adalah iman. Itu sebabnya khusyuk itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan, bukan pekerjaan fisik. Khusyuk itu pekerjaan hati. Oleh karena itu di dalam surat Al-Hadid ayat 16, jamaah bisa cek bahwa khusyuk itu perbuatan hati, amalnya qalbu dalam sholat. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah waktunya orang-orang beriman itu khusyuk hatinya dalam zikrullah? Ini menunjukkan bahwa khusyuk merupakan amal qalbu, dan supaya hati itu khusyuk maka harus dibiasakan diajak zikir, termasuk saat sholat. Oleh karena itu berkaitan dengan sholat, ada 5 level pelaksanaan sholat. Sholat yang level 4 itu adalah sholat khusyuk, sudah level yang sangat tinggi. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Thaha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah kecuali aku, maka ibadahlah kepadaku, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkan salat untuk berzikir kepadaku. Maka yang disebut khusyuk adalah ketika salat bukan saja bacaannya tartil, tumak ninahnya mantap, tetapi yang disebut khusyuk adalah ketika salat hati senantiasa diajak zikir kepada Allah. Zikirnya apa? Zikirnya dijelaskan di dalam ayat 45-46 surat Al-Baqarah. Zikirnya bukan la ilaha illallah, bukan yang lain-lain, tapi zikir di situ maksudnya imannya muncul, kesadarannya hadir, melahirkan ihsan bahwa salat ini saya menghadap Allah dan salatku ini dilihat oleh Allah. Selama orang sholat hatinya terus sadar seperti itu, itulah yang disebut khusyuk. Dan orang-orang yang memenuhi ayat 238, memelihara sholat dilaksanakan dengan ikhlas, apalagi sampai level khusyuk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala sholawati akramahullahu bi khamsi khisalin." Siapa yang sungguh-sungguh berusaha, berjuang, memelihara, menjaga dengan serius sholat-sholatnya, maka Allah akan muliakan kepadanya dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu dikul aishi. Orang yang serius sungguh-sungguh menjaga sholatnya akan dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, akan diangkat kesulitan, kesempitan hidupnya. Yang kedua, yurfa'u anhu azabul qabri. Siapa yang serius menjaga sholatnya, sungguh-sungguh berusaha menjaga sholatnya, maka Allah akan muliakan dengan yang kedua. Di samping akan diangkat kesempitan hidupnya, yang kedua yurfa'u anhu azabul qabri, akan dibebaskan dari siksa kubur. Ini dahsyatnya, istimewanya salat. Yang ketiga, man hafadha 'ala sholawati akramahullah bi khamsi khisalin. Orang yang serius menjaga salatnya akan dimuliakan oleh Allah dengan 5 kemuliaan. Yang ketiga adalah yu'tihil kitabu biyaminihi. Kelak di hari hisab akan diberikan kitab catatan amal dengan tangan kanan. Wa yuhasabu hisaban yasira, dan dipastikan hisabnya akan sangat-sangat ringan.
Itu kemuliaan yang ketiga yang Allah berikan kepada orang-orang yang serius menjaga sholatnya. Yang keempat, ini yang tidak kalah pentingnya. Siapa yang serius menjaga sholatnya, yang keempat akan dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan yang keempat. Yamurru ala sirati kalbarki. Oleh karena tadi yang ketiga diberikan catatan amal dengan tangan kanan, dan hisab amalnya pasti ringan, berarti dosa-dosanya tinggal dosa yang kecil. Dosa besar saja Allah berkenan mengampuni melalui sholat-sholatnya, apalagi kalau tinggal dosa-dosa kecil. Maka yamurru ala sirati kalbarki, akan melewati siratal mustaqim menuju al-jannah, surga, itu secepat kilat. Itu dahsyatnya, istimewanya orang yang siap berjuang senantiasa menjaga dengan serius sholat-sholatnya. Yang kelima, saya kira sebagai muslim beriman dan berilmu akan sangat tertarik dengan kemuliaan kelima, berharap semuanya mendapat, yaitu siapa yang menjaga dengan serius sholat-sholatnya akan Allah muliakan dengan 5 kemuliaan. Yang kelima adalah yadkhulul jannah bi ghairi hisab, bisa masuk surga tanpa hisab. Itu istimewanya sholat. Jamaah sekalian, kalau mau mendalami yang 5 poin ini, man hafadha ala sholawati akramahullahu bi 5 khisalin yurfa'u anhu dikul aishi, yurfa'u anhu adzabul qabri, yu'tihil kitabu biyaminihi wa yuhasabu hisaban yasira, yamurru ala sirati kalbarki, dan akhirnya yadkhulul jannah biwari hisab, masuk surga tanpa hisab. Boleh dibaca, didalami lebih dalam lagi dalam kitabnya Imam Al-Ghazali yang judulnya Mukasyafatul Qulub, yang membedah, mencerahkan hati manusia. Itu isinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan wawasan agama dan pendalaman agama kita semakin dalam, sehingga khususnya terhadap ilmu tentang sholat, sehingga dengan demikian kita mampu menunaikan sholat bukan sekedar rutinitasnya, tapi kualitas ikhlas dan syarat kesempurnaannya, yaitu khusyuk. Sholat ada syarat sah, ada syarat diterima, kemudian ada syarat sempurna, yaitu khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi man tawakkala ilaihi bisidqi niyyatihi kafa wa man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila daris salamah. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha mastata'tum liqaulihi ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum
was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrallahi akbar wa aqimus shalah.